Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alvina Hasanah, NIM 23010180145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat Indonesia dalam sistem sosial, yaitu di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem sosial Indonesia, yang kedua heterogenitas dan homogenitas masyarakat dan konsekuensi sosialnya, yang ketiga yaitu teori sistem dan struktural fungsional, dan yang keempat ialah teori konflik sebagai proses sosial. Ya, di sini yang pertama itu sistem sosial Indonesia. Sistem sosial Indonesia menurut Parsons ialah sebagai satu dari 3 cara di mana tindakan sosial bisa diorganisasi. Di samping itu juga terdapat 2 sistem tindakan lain yang saling melengkapi, yakni sistem kultural yang mengandung nilai dan simbolik, serta sistem kepribadian para pelaku individual. Sistem sosial Indonesia itu terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, bergaul dengan manusia lainnya dalam pola tertentu yang berdasarkan adat kelakuan Indonesia dengan sifatnya yang sangat konkret. Syarat sebuah sistem sosial itu, yang pertama, sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Yang kedua yaitu untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Dan yang ketiga yaitu sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. Kemudian heterogenitas dan homogenitas masyarakat dan konsekuensi sosialnya, yaitu heterogenitas adalah atau masyarakat perkotaan, ialah suatu masyarakat yang sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Adapun dari heterogenitas ini menimbulkan 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah masyarakatnya itu lebih maju karena teknologi akan selalu berkembang untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu cara berpikirnya lebih terbuka karena banyak informasi yang masuk yang didapatkan. Kemudian dampak negatifnya yaitu rusaknya etika dan moral. Yang kedua, banyaknya terjadi tindakan kriminal, kemudian hilangnya adat istiadat dan hilangnya rasa sosialisasi antara masyarakat karena memiliki sifat individualis. Kemudian homogenitas yaitu masyarakat pedesaan ialah suatu masyarakat menjadi suatu persatuan hidup dan kesatuan sosial didasarkan atas 2 macam prinsip, yaitu hubungan kerabatan dan tingkat kedekatan. Adapun dampaknya itu yaitu 2 dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu terjaga etika dan moral dalam masyarakat. Kehidupannya lebih damai karena kecilnya tindakan kriminal. Sedangkan dampak negatifnya,
cara berpikirnya itu masih primitif karena kurangnya ilmu pengetahuan. Kemudian jauh dari informasi dan kemajuan zaman. Lingkungannya umum dan orientasi terhadap alam. Kemudian teori sistem dan struktur fungsional, yaitu secara bahasa, sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari sekumpulan beberapa bagian yang tersusun rapi. Teori sistem adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan keterkaitan antara elemen yang berfungsi melalui mekanisme kerja guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu struktur sosial masyarakat. Bronprus menegaskan bahwa teori sistem merupakan sebuah teori yang berperan dalam mengkoordinasikan konsekuensi dari segala tindakan yang secara objektif menjelaskan keseluruhan fungsi dari perspektif pengamat sistem. Menurut teori struktural fungsional, seperti yang dikemukakan Varsos, bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Menurut Varsos, fungsi adalah sekumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau sistem. Dan yang terakhir yaitu teori konflik sebagai proses sosial. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui satu proses penyusunan nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sasaran produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi dari munculnya struktural fungsional, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi unsur dari teori konflik adalah teori Karl Marx tahun 1950-an dan 1960-an. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat maupun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, teori ini juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda yang dapat menghasilkan subordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara subordinasi dan superordinasi menimbulkan konflik karena adanya perbedaan dalam kepentingan. Teori konflik mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya suatu perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat itu terjadi pada titik equilibrium di mana konflik terjadi karena adanya konflik kepentingan. Namun, pada titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.